Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robi Hartono. Saya salah satu guru di SMP Nasional Bandung. Salam kenal semuanya. Nah, pada pertemuan video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi prakarya kelas 7, yaitu budidaya tanaman sayuran. Apakah teman-teman ada yang sudah tahu tentang budidaya tanaman sayuran? Kalau belum, mari kita bahas sama-sama. Oke, sebelum membahas semuanya, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama, agar kita dapat menjelaskan manfaat budidaya tanaman sayuran, kemudian kita dapat mendeskripsikan tanaman sayuran, kemudian kita dapat menentukan alat bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membudidayakan tanaman sayuran, dan yang terakhir, kita dapat mempraktikannya tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, sebelum lebih lanjut, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian dari budidaya tanaman sayuran dulu. Oke, budidaya tanaman sayuran itu usaha untuk menambah, menumbuhkan, mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar, lebih tumbuh, atau lebih banyak gitu. Nah, sesuai materi kali ini yang dikembangbiakan yaitu tentang sayuran. Oke, tujuan kita membudidayakan tanaman sayuran yaitu untuk memenuhi permintaan masyarakat di pasar konsumen yang makin meningkat. Kenapa makin meningkat? Karena kita semua sadar permintaan tersebut sejalan dengan kebutuhan manusia, sadar akan mengkonsumsi manfaat dari sayuran tersebut. Nah, fungsi tanaman sayuran yaitu sayuran merupakan bahan pangan alam tumbuhan ya yang mempunyai kadar air, serat tinggi dan mengandung vitamin banyak, mineral juga ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita manusia. Nah, klasifikasi dari tanaman sayuran beda-beda, dibedakannya dari daerah gitu. Nah, setiap daerah komoditas tanaman sayuran unggulan berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah berbeda. Misalkan pada dataran tinggi jenis sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu seperti kentang, wortel, brokoli, dan yang lainnya. Kemudian pada daerah dataran rendah bisa juga tanaman sayuran seperti bawang merah, mentimun, sawi, dan yang lainnya. Nah, beberapa contoh tanaman sayuran seperti di slide berikut ini. Nah, kemudian metode budidaya tanaman sayuran kita bisa menggunakan dengan metode konvensional dan metode hidroponik. Nah, ada yang udah tahu belum? Nah, kalau belum, kita bahas satu-satu nih. Metode konvensional yaitu suatu metode budidaya yang sudah umum atau sudah lazim yang seperti para petani yang dilakukan gitu. Kemudian metode hidroponik yaitu metode budidaya dengan teknik modern yang seperti zaman sekarang yaitu menggunakan greenhouse bahasanya atau rumah kaca atau rumah plastik gitu. Nah, contoh metode konvensional dan metode hidroponik bisa dilihat di slide berikut ini. Kemudian saya akan memberi tips tahapan gimana caranya budidaya tanaman sayuran. Nah, yang pertama kita semua atau silakan kalian siapkan dulu lahan atau media tanamannya. Kemudian persiapkan bibitnya, pembibitan ya. Kemudian kita mulai penanaman di situ, kemudian pemupukan. Nah, setelah pemupukan kita lakukan pengecekan. Setelah berjalan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, atau 1 minggu, kita mulai pengecekan. Pengecekan apa? Lihat pengendalian dari hama atau penyakit. Barangkali tanaman kita diserang oleh hama gitu. Kemudian kita pelihara dengan cara menyiram atau memberikan anti hama dengan obat-obatan atau yang lainnya. Nah, setelah kita pemeliharaan, proses terakhir yaitu panen gitu. Setelah dari semua, kita proses panen. Nah, setelah panen apakah sudah cukup? Tidak cukup. Kemudian kita pengendalian mutu atau kualitas dari sayuran tersebut. Kita cek nih kualitasnya seperti apa. Setelah kualitas beres, baru kita pasarkan ke teman-teman, ke saudara, ke pasar ataupun yang lainnya. Silakan kalian bisa coba yang lain. Nah, untuk contoh-contoh budidaya, saya akan menampilkan pada slide berikut ini. Kalian silakan lihat baik-baik ya. Ada
budidaya dengan tanamannya tadi bisa di lahan terbuka atau bisa di lahan greenhouse. Silahkan kalian lihat. Oke, setelah kalian semua melihat contoh-contoh dari budidaya tanaman sayuran, sekarang saya akan menyimpulkan dari pembelajaran kali ini atau pembahasan kali ini tentang budidaya tanaman sayuran. Yang bisa kita petik yaitu kesimpulannya, jadi usaha kita untuk memperbanyak sayuran dengan tujuan tadi memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasar gitu. Karena kita sadar apa? Manfaat mengkonsumsi sayuran itu sangat bagus. Karena dalam sayuran tersebut mengandung serat yang tinggi, kadar air, vitamin, mineral, yang lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia kita semua. Oke. Nah, dengan demikian, ayo kita semua sadar pentingnya membudidayakan tanaman sayuran. Mari kita mulai membudidayakannya dengan memanfaatkan alat, bahan, lahan yang kita punya. Oke, sekian saja pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.